Oke teman-teman, nah ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal teman-teman ya. Jadi pinjaman online ilegal beranak dan di dalamnya ini banyak aplikasi ya. Yang sebagian sudah ada yang telat ya, sekitar 1 hari ya. Ini ada 7 aplikasi yang sudah beberapa aplikasi sudah lewat ya. Dan beberapa ada yang masih belum ya, masih belum lewat seperti itu. Jadi buat kalian tonton terus video ini, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan bahas atau berbagi tentang telat bayar di pinjaman online ilegal ya, yaitu Abadi Dana ya. Apapun namanya, pinjaman online ilegal tetaplah ilegal teman-teman ya, tenornya cuma 7 hari. Jadi di aplikasi ini teman-teman, aplikasi Abadi Dana ini pinjaman online beranak ya. Di dalam aplikasi ini banyak sekali pinjaman-pinjaman ya. Ada sekitar 7 aplikasi ya. Ada beberapa yang sudah lewat ya ataupun telat seperti itu. Seperti apa sih resiko misalkan kalian telat bayar ataupun mau jatuh tempo di pinjaman online ilegal? Buat kalian simak terus, tonton terus video ini, jangan di skip ya. Karena di sini kami akan berbagi tentang telat ataupun jatuh tempo di pinjaman online ilegal. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Oke, langsung saja teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buka ya aplikasi pinjaman online ilegalnya teman-teman ya. Jadi ini tampilan awal dari aplikasi pinjaman online ilegal Abadi Dana. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat limit yang sudah digunakan itu 14 juta. Jadi sekitar 7 aplikasi dan beberapa sudah lewat atau telat ya. Oke, langsung saja kita buka pembayaran teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini di bagian belum dibayar ini ada 4, jatuh tempo ada 3 teman-teman ya. Nah yang sudah telat, yang sudah lewat ya, itu tanggal 7 bulan 5 ya, sekitar telat 1 hari ya. Nah ini ada sekitar 3 dan yang masih belum telat ini ada sekitar 4. Nah, ini aplikasi pinjaman online ilegal beranak ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman lewat ataupun telat, itu kalian ya misalkan teman-teman pinjam di pinjaman online ilegal. Kalian itu masih kurang 2 hari ya, bahkan ada yang 3 hari itu kalian sudah diteror habis-habisan oleh pihak pinjol tersebut ya. Itulah risiko misalkan kalian pinjam di pinjaman online ilegal. Jadi teman-teman itu pinjam, tenornya cuma 7 hari. Kalian biasanya teman-teman ada yang kurang 3 hari ataupun 2 hari itu kalian sudah dibombardir, diteror habis-habisan oleh pihak pinjol tersebut ya. Jadi seperti itu resikonya teman-teman ya. Jadi kita masih belum masih belum sempat cari dananya sudah kalian diteror ya. Jadi artinya kalian masih pakai 2 hari ya pinjamannya, kalian sudah di WA di telepon. Itulah resiko misalkan kalian pinjam di pinjaman online ilegal ya. Jadi seperti apa sih Bang cara menghadapinya misalkan kita punya pinjaman yang seperti itu? Yang pertama-tama kalian harus kuat mental misalkan kalian punya pinjaman online ilegal ya. Karena tenornya cuma 7 hari, kalian masih pakai 2 hari atau 3 hari uangnya ya. Kalian setelah itu kalian akan dibombardir. Makanya saya sering bikin konten. Yang pertama-tama kalian misalkan punya pinjaman di pinjaman online ilegal. Kalian harus kuat mental, itu yang pertama. Kalian sebelum jatuh tempo, ya sebelum telat, kalian sudah di WA, di telepon. Dengan
cara-cara ya sebar data atau menghubungi di luar kontak ataupun sebar ke sosial media. Itu yang pertama. Cara menghadapinya, kalian nggak usah takut, nggak usah panik. Hadapilah, misalkan ada WA, kalian respon dengan baik. Ya, respon dengan baik. Iya Pak, masih belum ada dana. Masih belum jatuh tempo, kenapa Bapak kok WA terus? Kalian jelaskan aja. Memang kalau dari pihak pinjol, kalau kalian respon terus ya, misalkan kalian respon, itu tetap aja dari pihak pinjol tidak mau tahu alasan apapun. Tapi setidaknya kalian harus balas seperti itu. Kalau saya nggak balas gimana Bang? Kalau kalian nggak balas, bahkan bisa saja disebar ke sosial media, ke Facebook, ya, ataupun di kontak kalian dibikinin grup, bahkan ke seluruh kontak bisa saja. Karena banyak pengalaman teman-teman subscriber yang nggak pernah respon, bahkan ada yang ganti nomor karena ketakutan diteror terus menerus. Nah, misalkan kalian ganti nomor ataupun nggak pernah respon, itu bisa saja data kalian disebar ke seluruh kontak. Bisa saja ke sosial media kayak Facebook ataupun dibikinin grup. Tapi misalkan teman-teman selalu merespon, misalkan ada WA apapun, kalian nggak panik, kalian respon, ya Pak masih belum ada dana, masih cari dana, seterusnya seperti itu. Bahkan kalau ada telepon kalian angkat. Nggak usah, intinya kalian apa tunjukkan, misalkan kalian tidak panik dan tidak takut. Nah, misalkan seperti itu, dari pihak pinjol tidak akan sebar data ke seluruh kontak. Kalaupun ada teman-teman ya, itu pastinya kontak darurat, itu sudah pasti. Ya mungkin di luar kontak darurat mungkin ada sih 3 atau 4 orang, tapi tidak seluruh kontak. Seperti itu ya. Jadi misalkan teman-teman selalu merespon, itu tidak bakalan ke seluruh kontak, di kontak kalian di telepon terus menerus tidak sampai. Cuman beberapa saja seperti itu. Tapi misalkan teman-teman ganti nomor karena takut diteror terus menerus, ya itu bisa saja ke seluruh kontak teman-teman. Kontak-kontak kalian akan ditelepon terus menerus. Akhirnya kontak-kontak kalian yang nggak ikut pinjam, kemudian dapat dampaknya karena ditelepon terus menerus, akhirnya marah seperti itu. Jadi buat teman-teman, misalkan teman-teman telat bayar ataupun gagal bayar, kalian hadapi aja, nggak usah takut ya. Karena pinjaman online ilegal itu mencari orang-orang yang panik dan takut. Kebanyakan teman-teman yang takut itu selalu diteror terus menerus. Kalian bisa lihat di video-video saya nggak pernah takut, nggak pernah panik. Selalu saya hadapi. Ya, misalkan ada WA apapun, saya respon dengan baik. Bahkan saya sering menelpon ke DC-DC-nya. Nah, misalkan kalian seperti itu, dari pihak pinjol mikir teman-teman, orang ini nggak panik dan tidak takut. Akhirnya dia jarang meng-WA kalian, meneror kalian. Kebanyakan dari teman-teman itu biasanya yang panik dan takut. Ya, kemudian di WA seperti itu sudah memblokir. Ada WA menghapus, gak pernah respon. Ketahuan kalau kalian sudah panik dan takut. Seperti itu teman-teman. Ini berbagi sesuai pengalaman loh teman-teman ya. Bukan hanya bicara-bicara saja. Teman-teman bisa lihat, bisa cek di video-video sebelumnya, itu banyak pinjol ilegal yang gak dibayar. Tapi nyatanya sampai sekarang aman. Bang, saya sudah respon, tapi tetap aja data saya disebar. Iya, tapi tidak ke seluruh kontak kan, cuman beberapa. Tapi misalkan teman-teman nggak respon, itu bisa saja ke seluruh kontak. Bisa saja ke sosial media, seperti itu. Ya, jadi akhirilah ya, buat teman-teman yang sering pinjam ke pinjaman online ilegal. Kalian ya sampai kapan kalian mau pinjam di pinjaman online ilegal? Tenornya cuma 7 hari, kita masih 3 hari pakai dananya sudah di WA, ya kan? Ya kemudian kita pinjam 1.800.000, ya 1 minggu kita balikan 1.800.000, yang masuk cuma 1 juta. Nah bayangkan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman hadapi, misalkan kalian gagal bayar, gak usah terlalu takut yang berlebihan, karena risikonya memang diteror seperti itu, ya. Pokoknya lebih berani itu lebih bagus teman-teman ya, seperti itu ya. Ya, wajar lah kalau kalian dimaki-maki, itu biasa, sudah biasa kalau pinjol, kalau kita telat ataupun kita mau jatuh tempo, biasanya kita dimaki-maki. Itu wajar lah. Kalau saya pribadi, bahkan saya yang menelpon, saya marah-marahin balik. Nah, seperti itu lebih berani.
Kalau saya telepon seperti itu tidak bakalan mau WA-WA lagi ya. Karena tahu kalau pinjol ya mereka yang diteror itu nggak panik, nggak pernah takut seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada 7 aplikasi ini sejauh ini sih aman sih, nggak ada sebar data. Tapi kalau kontak darurat sudah pasti teman-teman ya seperti itu ya. Jadi intinya dari video ini kalian lebih berani, lebih bagus hadapi aja, gak usah takut yang berlebihan karena pinjaman online ilegal memang seperti ini cara penagihannya ya. Memang meneror-neror seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi intinya dari pihak pinjaman online ilegal ini menguji mental kalian. Misalkan teman-teman takut dari pihak pinjol semakin meneror kalian. Kalau kalian lebih berani dari pihak pinjol tidak akan selalu neror. Ada sih beberapa tapi tidak terlalu parah seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Tunggu video-video selanjutnya dari kami ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.